Apa Bung Karno kehilangan Muslimnya? Tidak. Karena sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Hindu, terlepas dari perbedaan akidahnya, teologinya, tetapi dalam konteks sosial, kita harus memelihara keutuhan bangsa ini. Orang Hindu bisa menggunakan ayatnya sendiri, orang Kristen bisa menggunakan ayatnya sendiri. Itulah sosok Soekarno. Ketika saya memilih iman saya itu bukan iman yang diwariskan, tapi iman yang saya temukan. Tapi jangan ditanya lebih lanjut. Karena saya tidak mau mengeksploitasi hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi. Saya hanya ingin orang lebih membaca buku saya, memahami pikiran-pikiran saya daripada melihat saya. Saya tidak penting. Karena usia manusia itu cuma 70. Kalau kuat 80. Tetapi sebuah ide itu tidak bisa mati. Karena itu ide itulah yang abadi. Maka saya bisa memberikan gagasan-gagasan besar ini untuk termasuk orang Kristen. Inilah iman yang saya temukan. Inilah pemahaman saya tentang ketika iman saya disalahpahami. Maka jawabannya ini. Jadi silakan menjadi Batak tapi jadilah Indonesia. Silakan menjadi Kristen, jadilah Indonesia. Dan yang mengikat itu adalah kesadaran akan kemajuan dan yang kedua keadilan. Kalau tidak ada keadilan, Papua bisa lepas. Kalau tidak ada keadilan, Bali bisa lepas. Karena apa? Karena fatwa wisata halal diwajibkan untuk Bali. Jangan lupa, bagi orang Bali, babi itu halal, yang sapi haram. Haram itu sapi, sebaliknya bagi Islam. Itu yang halal itu sapi, yang haram itu babi. Jangan paksakan definisi halal kita. Definisi iman kafir kita, itulah modalnya kita menjadi Indonesia. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Bambang Nursena, tapi berkaitan dengan pembicara sebelumnya. Tadi Pak BN menyinggung beberapa tokoh bangsa ini, seperti Pak Harto, juga Khairul Anwar, dan lain sebagainya. Dan Pak BN pernah menulis suatu buku yang ada di tangan saya saat ini. Judulnya Religi dan Religiusitas Bung Karno, Keberagaman Mengokohkan Keindonesiaan. Nah, apa sih yang bisa dilihat dari religiusitas dari Bung Karno ini? Sebab selama ini yang ditonjolkan politiknya aja dan lain sebagainya. Iya. Oke. Apa yang Pak Bambang lihat sehingga menulis dari buku ini? Ini sebetulnya berawal dari diskusi panjang saya dengan almarhum pendeta TH Sumartana. Waktu itu beliau menulis buku tentang Kartini. Dan Raden Ajeng Kartini itu sebagai priyayi Jawa yang menerima bacaan dari berbagai macam sumbernya. Bahkan dia menyebut Tuhan itu Bapa yang di surga. Jadi itu menarik bagi Pak Sumartana sehingga dia tulis tentang spiritualitas Raden Ajeng Kartini. Nah, melintas batas tradisi agama sekalipun dia seorang priyayi Jawa yang nominal beragama Islam. Lalu diskusi panjang, dari diskusi itu diintervide. Saya sudah lama saya ini seorang Soekarnois ya. Saya ini sejak kecil ya. SMP kelas 2 saya sudah membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi itu yang membuat saya ini ya satu pihak saya memang mengagumi jalan pemikiran Bung Karno, tapi apa yang tidak muncul ke permukaan dari sosok Bung Karno itu pun saya hayati. Misalnya kalau orang bicara Soekarno itu istrinya banyak, penggali Pancasila ya kan. Terus Nasakom. Itu saja yang masuk di memori anak-anak muda kita kan itu. Orang lupa bahwa Soekarno itu mewakili kemajemukan bangsanya. Lahir dari seorang bapak priyayi Jawa. Namanya Raden Sukemi. Dan itu penganut teosofi. Apa itu boleh? Teosofi itu suatu gerakan yang sebetulnya mengharmonikan agama-agama. Bacaannya Bung Karno itu Wiwakananda, Gandhi, bahkan Upanishad Hindu. Bung Karno hafal di luar kepala Bhagavad Gita. Ini nggak banyak diekspos orang.
Dan Bung Karno itu dengan entengnya saja, dia masuk di forum Kristen, pidato di forum Islam, pidato di forum Hindu, Buddha. Ketika dia bicara di forum non-Islam, ketika dia bicara tentang pentingnya kerja keras, ya, itu Bung Karno mengatakan dengan mengutip ayat Quran, Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Lalu Bung Karno mengatakan, inilah gitaku dan hendaknya menjadi gita bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, semua orang terkagum-kagum. Karena Soekarno membaca Quran. Tetapi tidak hanya Quran yang dibaca. Ya. Ketika Bung Karno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di lembaga Islam Universitas Muhammadiyah, dia mengutip lebih banyak syair-syair Hindu Bhagavad Gita untuk menekankan kesatuan segala realitas yang bertumpu pada Tuhan. Syairnya Krishna, wejangannya Krishna pada Arjuna. Dan itu di luar kepala Bung Karno. Bayangkan di Kongres Muhammadiyah, Bung Karno mengutip Injil. Dan itu tidak riskan. Ini kan tidak ada di sekarang ini. Iya, iya, betul. Ya kan? Saya bisa lanjutkan. Ya. Misalnya di Muhammadiyah dia mengatakan, jikalau aku teringat akan anak-anak kecil itu saudara-saudara, aku ingat akan siapa? Aku ingat Yesus van Nazaret. Yesus van Nazaret berkata, bring the kinderen tot mij, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang akan memperoleh kronin van hat. Coba, tidak ada orang Muhammadiyah yang keberatan dengan sosok Soekarno yang melintas batas ini. Di kongresnya Sidang Raya DGI, kalau dikatakan dalam tema ini Yesus Kristus adalah gembala yang baik, namun Bung Karno pemimpin besar revolusi berkata, agar dunia ini tahu bahwa umat Kristen adalah bagian dari Samen Bundeling van alle Revolutionary Krachten, bagian dari mengikatnya kekuatan revolusi Indonesia. Lalu dia mengutip teks-teks Injil dan dia mengatakan, kalau saya berkata bukan sekedar gembala yang baik, penonton menunggu semua, tetapi gembala yang amat baik. Dikutipnya ayat Injil. Luar biasa kan. Bahkan ketika Bung Karno itu masa muda, kira-kira tahun 1940-an, kita bisa membaca di bawah bendera revolusi, Bung Karno sempat salah paham dengan Kristen. Bahwa Tuhan itu menghukum Eropa. Dunia Kristen terpecah belah karena mereka berlebih-lebihan dalam agama. Menyebut Tuhan itu punya anak-anak. Itu ada di dalam pidatonya Bung Karno. Tetapi di tahun 65 Soekarno berbicara di depan Kongres Persatuan Wanita Kristen 22 Februari 1965. Kita semua adalah anak-anak Allah. Coba bayangkan. Itu mungkin pengaruh ketika Bung Karno dibuang ke ND. ND. Karena dia pernah di ND itu, disitulah dia membaca ensikliknya Paus Pius tentang keadilan sosial yang akhirnya mungkin itu memperkuat gagasannya tentang social justice di Pancasila. Maka Bung Karno mengatakan Pancasila itu lahir di Pulau Misi di Flores. Ini yang saya angkat dari keunikan cara berpikir Bung Karno. Iya. Wah, berarti ternyata ada contoh dari tokoh Bung Karno dalam hal memandang kemajemukan itu, dia mampu merangkul sebagai seorang pemimpin gitu ya Pak. Kalau tidak ada Soekarno mungkin Indonesia tidak seperti sekarang. Tidak ada Pancasila seperti yang sekarang ini. Maka memang Indonesia itu bukan hanya buah pemikiran Bung Karno. Tetapi Bung Karno lah yang menentukan warna terdominan
Sehingga Pancasila itu lahir. Berarti Pancasila itu memang lahir dalam lanskap berpikirnya Bung Karno dalam melihat kemajemukan itu baik gitu ya. Dia mewakili kemajemukan bangsanya. Seperti kita sekarang. Di tengah-tengah diamnya atau senyapnya suara mungkin rakyat Indonesia yang tidak suka dengan pengapnya ideologi agama, pengapnya sektarianisme, atau jumutnya hubungan agama yang menjadikan yang lain itu distigmakan kafir, distigmakan kurang beragama dan seterusnya. Soekarno mewakili itu dan sekarang mesti ada yang mewakili itu. Sebetulnya Gus Dur itu yang setelah Bung Karno. Sebetulnya Gus Dur. Ya. Dan sebetulnya dalam perilaku itu Bu Mega sebetulnya. Sebetulnya ya. Cuman sayangnya Bu Mega pecah sama Gus Dur. Jadi waktu Gus Dur pecah dengan Bu Mega itu saya diwawancarai TVRI. Saya membela Gus Dur, bener loh. Padahal waktu itu saya kader PDIP. Tapi artinya apa? Yang saya ingin bela itu bukan Gus Durnya. Tapi kalau Gus Dur ini tidak dibela, maka suara moderat ini akan tenggelam. Dan ini betul. Perpecahan Ibu Mega dengan Gus Dur. Ini kita tidak ngomong politik ya, kita ngomong Pancasila ya. Itu sebetulnya justru kelompok-kelompok garis keras ini yang semakin menguat. Dan demokrasi kita selanjutnya transaksional tadi. Siapa yang punya dana besar itu yang menentukan siapa yang jadi wakil kita. Wah, berarti tadi dari tokoh sejarah di bangsa kita secara khusus, dari tokoh yang ditulis oleh Pak Bambang Nursena, Bung Karno, kita dapat belajar tentang keberagaman mengokohkan ke Indonesia, yaitu pemimpin yang harus saling mengerti, bukan dengan kepentingan sendiri, tapi merangkul begitu ya. Nah, lalu berangkat dari hal ini, Ele mau tanya begini kepada Pak BN. Bagaimana sih cara kita, maksudnya begini, di mana tempat, meskipun Pak Bambang tidak mengatakan sebagai seorang apologet ya, tapi lebih kepada pemerhati, tapi saya sendiri sebagai mungkin dalam tanda kutip apologet, itu banyak belajar dari kontennya Pak Bambang. Tapi di mana tempatnya apologetika ini dalam ruang dialog lintas agama? Yang saya lihat Pak BN ini jarang sekali begitu perdebatan-perdebatan perdebatan agama begitu, tapi lebih kepada pendekatan-pendekatan dialog lintas agama. Dan pendekatan apa yang tepat bagi kita untuk tetap berani, tetap tegas menyatakan kebenaran iman kita, tapi di satu sisi kita tetap memelihara kemajemukan kita. Makanya tadi saya memberi contoh Bung Karno. Apakah Bung Karno kehilangan Islamnya? Tidak. Bung Karno coming back to Islam. Dia sebagai seorang Muslim, mungkin penghayatan Islamnya Bung Karno itu tidak sama dengan orang Islam kebanyakan. Sebelum saya jawab, saya lanjutkan tentang Bung Karno. Bagaimana seorang Muslim, ini pengalaman hidup Bung Karno sendiri. Dalam salah satu pidatonya kalau tidak salah itu peringatan lahirnya Pancasila. Itu dia cerita sebelum malam 1 Juni 1945 saya sholat. Sebagai seorang Muslim dia sholat. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apa yang harus saya sampaikan kepada bangsaku yang hendak memproklamirkan kemerdekaan ini? Ini tentang dasarnya nanti Indonesia merdeka. Berikan kepadaku apa yang harus saya sampaikan. Lalu Bung Karno mengatakan, lalu diberikan kepadaku karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Tahu itu ungkapan dari mana? Tidak. Dari Bhagavad Gita. Tetap kerjakanlah tugasmu tanpa menghitung-hitung untung ruginya bagimu. Bayangkan, tidak melintas batas seperti apa. Apa Bung Karno kehilangan Muslimnya? Tidak. Karena sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Hindu, terlepas dari perbedaan akidahnya, teologinya, tetapi dalam konteks sosial, kita harus memelihara keutuhan bangsa ini,
orang Hindu bisa menggunakan ayatnya sendiri, orang Kristen bisa menggunakan ayatnya sendiri. Itulah sosok Soekarno. Nah, berangkat dari salah satu yang sangat saya idolakan ini, saya ini harus memilih. Artinya ketika saya memilih iman saya itu bukan iman yang diwariskan, tapi iman yang saya temukan. Tapi jangan ditanya lebih lanjut. Karena saya tidak mau mengeksploitasi hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi. Saya hanya ingin orang lebih membaca buku saya, memahami pikiran-pikiran saya daripada melihat saya. Saya tidak penting. Karena usia manusia itu cuma 70. Kalau kuat 80. Tetapi sebuah ide itu tidak bisa mati. Karena itu ide itulah yang abadi. Maka saya bisa memberikan gagasan-gagasan besar ini untuk termasuk orang Kristen. Inilah iman yang saya temukan. Inilah pemahaman saya tentang ketika iman saya disalahpahami. Maka jawabannya ini. Kalau kemudian Elia terinspirasi dan menggunakan sebagai rujukan karena menempuh jalan sendiri sebagai seorang yang Kristen yang spesialis bergerak di bidang apologetika, ya silahkan. Tapi ada murid saya lain yang lebih memahami jalan ideologi saya. Lalu dia di partai dan dia berkembang menjadi seorang anggota parlemen yang menyuarakan gagasan-gagasan ini, silahkan. Ada orang yang menyerap saya dari pemahaman saya tentang budaya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan dia, juga silahkan. Jadi tetap ada ruang bagi bagaimana kita mempertahankan iman kita. Namun satu yang pertama, kenapa debat-debat itu bukan jalan yang baik? Sejak saya awal gerak di bidang relasi antar umat beragama. Coba lihat yang memberi kata pengantar buku saya siapa? Kata pengantar di depan. Di sini adalah KH Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Dan yang kedua Guru Soekarno Putra. Mas Guru. Lalu halaman pertama dilihat siapa yang memberi kata pengantar di situ? Profesor Dr. Said Akil Siraj. Pak Said Akil Siraj. Ahli tasawuf Isyuriah PBNU. Siapa lagi? Kemudian Dr. TH Sumartana, teolog Kristen. Protestan. Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono. Siapa lagi? Dr. Randus Cornelius Iya, itu staf ahlinya Bu Mega dan dosen UGM. Siapa lagi? Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian siapa lagi? Ignatius Ismartono. Itu uskup, bukan uskup, ketua komisi hak di Konferensi Wali Gereja Indonesia Katolik. Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Itu tokoh Islam di Bandung. Permadi. Tokoh aliran kepercayaan. Dr. Darmanto Jatman. Budayawan dari Semarang. Dr. Imade Titip. Ketua Parisade Hindu Dharma. Jadi yang begini ini harganya mahal. Saya harus bagaimana menata gerakan saya agar tidak disederhanakan, dikerdilkan, dibatasi, hanya bicara soal kekristenan, hubungannya dengan Islam. Ini hanya salah satu bagian daripada problem besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, makanya di situ yang pertama. Yang kedua, setiap agama itu kalau Hindu, Buddha dengan Kristen nggak ada miripnya. Makanya tidak ada konflik of terminology, konflik dari bahasa. Misalnya Islam dengan Kristen itu sering konflik karena apa? Karena punya keserumpunan bahasa. Bahasa Arab, Ibrani, Aramaik itu kan serumpun. Ya toh? Tapi bisa jadi kata yang sama dipahami dengan makna yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani nabi, dalam bahasa Arab juga nabi. Arab ini ada Arab yang beragama non-Islam, misalnya Kristen, ya. Tetapi ada yang Muslim. Sama-sama menggunakan bahasa Arab saja, terminologi yang dipakai berbeda. Nah ini harus dijembatani dulu. Misalnya, ini contoh teologisnya ya. Ini mungkin
audien menunggu-nunggu. Kamu Pak Bambang nggak ngomong teologi sama sekali gitu ya. Yesus disebut Mesias. Apa makna Mesias dalam konteks iman Kristen? Jangan diukur dari Islam. Mesias itu nabi, raja, imam. Nabi. Ya, ini sama-sama kata nabi. Nabi miherbeka meahika kamuni. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, tidak boleh di luar Israel. Ya. Di antara saudaramu, Yesus lahir dari suku Yehuda, suku raja. Musa lahir dari suku Lewi, di antara 12 suku. Ya toh? Yang disebut Israel itu bukan Ishak tapi Yakub. Jadi saudara di sini saudaranya dari kalangan anak-anak Yakub, khususnya Lewi bersaudara dengan Dan, Naftali, Isakar, bukan Ishak yang bersaudara dengan Ismail. Kemudian Kamuni seperti aku, Nabi Exodus. Yesus pembebas dari perbudakan dosa-dosa dalam perspektif Kristen. Musa pembebas dari penindasan di tanah Mesir. Paskahnya istilahnya sama. Ya toh? Ketika memecah-mecahkan roti di Paskah, halakma anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Apakah Yesus mengucapkan itu? Tidak. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Ini nabi. Tapi kalau di Islam, nabi itu yang menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Sama-sama nabinya tapi maknanya beda. Elia nabi sama-sama. Tapi Lot di Yahudi dan Kristen bukan nabi. Di Islam nabi. Lah ini kalau diukur dari perspektif Islam, loh nabi kok melakukan tindakan nggak senonoh. Padahal yang menyebut nabi itu ya Islam sendiri. Nah contoh-contoh seperti ini harus dikelirkan dulu definisinya. Lalu yang kedua membangun dialog. Kalau dikatakan Yesus kan utusan, benar Yesus itu utusan. Kalau begitu Yesus Rasulullah, tidak sesederhana itu. Karena baca misalnya Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Yang diutus anaknya bukan orang biasa. Tapi jangan salah paham dan berpaham salah lagi. Anak Allah dipikir kita primitif sekali. Tuhan punya istri dan punya anak. Tidak adalah orang Kristen yang seprimitif seperti itu. Makanya daripada kita bersih tegang urusan menjelaskan definisinya beda, ya sebaiknya silakan dalami agama masing-masing. Tapi ketika kamu salah paham dengan iman saya sebatas menjawab. Tidak perlu mengintervensi yang lain. Itu kira-kira. Jadi artinya bergerak di koridor masing-masing tanpa mengintervensi, mengurusi yang lain sebagainya. Oke. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik. Pak BN dari semua yang dipaparkan pernah menjadi salah satu narasumber dari perumusan 4 pilar MPR RI bersama Profesor Ahmad Buya Safi, Safi dengan Pak Mahfud MD. Mahfud MD ya. Ada banyak yang lain misalnya Profesor Azumati Azra, kemudian Profesor Jimli Asidiki, ada banyak dari Lemhanas juga ada. Saya hanya berbicara tentang filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di tengah Pak BN juga sebagai seorang Kristen di sana ya, tapi kemudian juga diundang dalam perumusan 4 pilar di tengah bangsa kita yang mungkin mayoritas bukan Kristen. Nah, bagaimana bisa menjadi seorang NKRI yang sepenuhnya 100% dan 100% seorang Kristen? Saya diundang MPR bukan karena saya Kristen, tapi karena saya punya pemikiran tentang sejarah bangsa saya, tulisan-tulisan saya tentang ideologi negara, tulisan-tulisan saya tentang sosok Soekarno, misalnya tentang emputan tular. Itulah yang menyebabkan saya dijadikan narasumber, bukan karena saya apologet, itu nggak ada urusannya. Maka saya bilang apologet itu salah satu sisi dari kehidupan saya. Mungkin sisi yang tidak terlalu penting. Tapi karena kekristenan itu, waktu itu ya, membutuhkan simbol perlawanan. Maka kemudian saya diekspos. Diekspos lalu diberikan judul-judul yang bombastis. Makanya jujur ya, ini saya ulangi lagi. Podcast pertama yang saya diundang. Terima kasih. Dari Elia. Karena saya berharap Elia tidak boleh sama dengan yang lain-lain. Siap. Elia harus berada di jalur apologet tanpa harus
menyerang agama lain, Ya. mengintervensi agama lain. Saya peduli karena usia manusia itu 70, kalau kuat 80 ya kan. Jadi harus ada alih generasi. Itu harapan saya. Kemudian menjadi Indonesia sepenuhnya dan menjadi Kristen sepenuhnya. Sebetulnya kita ini mulai kapan sih merasa diri jadi Indonesia? Kata Indonesia itu baru muncul dari para etnolog Eropa. Lalu diperkenalkan oleh seorang etnolog Jerman Indonesia oleh Aldo Bastian. Abad 18 akhir abad 19 awal. Kita ini dulu ya Batak, kita dulu Jawa, kita dulu Papua, kita dulu Minahasa. Dan semua ini bangsa. Kata bangsa itu dari bahasa Sanskerta, Vamsa. Makanya ada syair namanya Ragu Vamsa oleh Kalidasa. Vamsa itu artinya sekelompok orang yang punya leluhur yang sama. Dinasti, makanya Wangsa, bangsa seperti vihara biara. Akhirnya diserap jadi bangsa Indonesia. Jadi karena punya leluhur yang sama, budaya yang sama, bahasa yang sama, di Tapanuli sana, di Simalungun sana, di Toba sana, maka ada bangsa Batak Toba, bangsa Batak Karo, bangsa Jawa, bangsa Minahasa, bangsa Papua. Tapi karena kesamaan sejarah kita bersama, baru kita ini memundurkan kebangsaan Batak kita. Ya. Memundurkan kebangsaan Jawa kita menjadi sekedar suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak. Karena kita melebur dalam bangsa Indonesia. Sejak kapan? Sumpah Pemuda yang bulan ini kita peringati. Sebentar lagi, ya kan? Ya. Artinya apa? Ini pesan Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928 diawali dari kebangkitan nasional 1908. Kita bertekad satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Menjadi Indonesia itu tidak butuh mengorbankan kekristenan kita, kebataan kita, kejawaan kita. Kita tetap bisa menjadi Jawa dalam warisan budaya kita tanpa sedikit pun bergeser komitmen keindonesiaan kita. Kira-kira seperti itu pesannya. Ya. Jadi tetap ada ruang bagi orang Kristen, bagi orang Batak, dan tidak pernah dilebur bersama. Tidak perlu namanya misalnya Lim harus menjadi Salim, tidak perlu. Zaman Pak Harto itu berlebih-lebihan. Sampai ada sindiran, siapa namamu? Diponegoro. Kenapa Diponegoro? Dipeksonegoro katanya. Padahal namanya itu Marga Tionghoa, itu tidak perlu. Jadi silakan menjadi Batak, tapi jadilah Indonesia. Silakan menjadi Kristen, jadilah Indonesia. Dan yang mengikat itu adalah kesadaran akan kemajuan, dan yang kedua keadilan. Kalau tidak ada keadilan, Papua bisa lepas. Kalau tidak ada keadilan, Bali bisa lepas. Karena apa? Karena fatwa wisata halal diwajibkan untuk Bali. Jangan lupa, bagi orang Bali, babi itu halal, yang sapi haram. Haram itu sapi, sebaliknya bagi Islam. Itu yang halal itu sapi, yang haram itu babi. Jangan paksakan definisi halal kita, definisi iman kafir kita. Itulah modalnya kita menjadi Indonesia. Artinya dalam konteks ini kita mungkin seperti dua lingkaran yang saling bertemu, berarsiran. Ada hal yang kita bisa bareng-bareng sebagai bangsa Indonesia, tapi memang ada hal yang berbeda dalam budaya, dalam pemahaman teologi. Ya Batak, budaya Batak tidak perlu saling memaksakan, tapi berbaur karena udah satu dalam bangsa ini. Sama seperti rumah besar, ada berandanya, ada joglonya kita ngukong-ngukongku bersama. Tapi masing-masing kita ini punya kamar-kamar. Yang itu privat. Itu privat, nggak boleh dicampuri. Begitu kita masuk ke kamarnya orang, sudah stop sampai di sini. Kau tidak wajib lagi bertanya, bagaimana istrimu? Itu urusan saya. Apalagi berbicara tentang hubungan suami istri itu tabu. Begitu juga agama itu seperti itu. Nggak boleh kita ngurusi agama orang lain. Tapi kalau duduk bersama, boleh. Berdialog. Perspektifnya masing-masing, jangan mempercayai. Yesus kan Rasul, kenapa kamu jadikan Tuhan? Lah itu pemaksaan perspektif, itu imperialisme
doktriner, nggak boleh yang seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, dari yang Pak BN sampaikan ini, itulah yang membuat beliau tidak demen dengan perdebatan-perdebatan, tapi lebih kepada dialog, menjalin komunikasi dengan satu yang lain, sehingga tetap menjadi seorang Kristen sepenuhnya tanpa kompromi, tapi juga menjadi seorang Indonesia yang sepenuhnya juga. Iya. Gitu. Jadi kita bisa tak berhubungan, akur dengan satu dengan yang lain, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, betul. ada untuk sebagai penutup dari program ini, Pak BN, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang menjadi pemirsa dari channel kita? Oke. Yesus pernah didatangi Yohanes dalam Markus pasal 9. Ya. Lihatlah ada orang yang mengusir setan atas namamu. Saya cegah karena dia bukan dari kelompok kita. Apa jawab Yesus? Bukan dari pengikut kita. Jangan kamu cegah dia. Karena tidak seorang pun bisa melakukan mukjizat sekaligus menghujat aku. Oke. Jadi itu tujuannya apa? Untuk orang yang teologinya belum benar. Gak usah dihujat-hujat. Itu wilayah edukasi. Tapi ada iman. Iman itu mendahului formulasi teologis. Iman itu mendahului rumusan. Buktinya Yesus hadir, mukjizat terjadi. Oke. Yang berikut. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman selalu kurang. Itu filsafat Tiongkok. Dan yang terakhir, setiap orang yang memberi ke engkau secangkir air termasuk Elia, Tuhan akan menghitung ini pahalanya atau upahnya. Artinya apa? Dalam wilayah muamalah, dalam wilayah ortopraksi, Tuhan memandang kebaikan adalah kebaikan. Tak terkecuali. Maka mari kita benar secara ortodoksia, secara akidah kalau dalam bahasa Islam. Benar secara ibadah, ortolatria, benar secara perilaku. Terima kasih kepada Pak BN udah mau hadir di podcast kita. Kita merasa suatu hal yang sangat terberkati dari perbincangan. Jadi kita dapat mengerti, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang selalu mungkin mempertanyakan kenapa Pak BN tidak seperti yang lain. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Pak BN adalah alasan yang begitu kuat menjadi pondasi bagi beliau untuk dapat melakukan karyanya secara sustain ke depan. Dan tentunya tetap mempertahankan NKRI sebagai seorang bangsa Indonesia sepenuhnya, tapi juga tidak kompromi dalam iman. Dan kita begitu terhormat dan bersuka cita karena ini merupakan satu-satunya podcast yang didatangi oleh Pak BN, karena topiknya cukup menarik untuk dibahas bersama. Tuhan memberkati Pak BN kemanapun pergi, dan kita pun semuanya selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan bertemu lagi dalam program-program berikutnya. Saya Elia Maren dan Pak Bambang Nursena pamit undur diri. Shalom dan terima kasih. Shalom.